Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Wastek kelas 14. Di sini kami akan mempresentasikan PKM kewirausahaan yang telah kami buat. Kami mengambil judul pemanfaatan ikan bandeng sebagai bahan utama pembuatan pempek. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Natasha Ayu Fadila dari Departemen Kimia, ada saya sendiri, Sandi Ilhamsyah dari Departemen Kimia, Nada Nabila Khairunisa dari Departemen Kimia, ada Aditya Putra dari Departemen Sistem Perkapalan, Fauzan Novel dari Departemen Sistem Perkapalan. Ikan adalah salah satu bahan pangan yang memiliki sumber protein tinggi sehingga dapat memenuhi angka kebutuhan gizi. Harga ikan di Indonesia tergolong murah, namun tingkat konsumsi di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan tingkat produksi perikanan yang melimpah setiap tahunnya. Angka konsumsi ikan nasional tahun 2020 naik 3,47% menjadi 56,39 kg per kapita dibanding tahun 2019 sebesar 54,5 kg per kapita. Namun tingkat konsumsi ikan dari 6 provinsi di Jawa masih berada di bawah angka nasional, yaitu hanya 36,37 kg per kapita. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan inovasi yang akan meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Indonesia, khususnya Kepulauan Jawa, yaitu pempek. Pempek merupakan salah satu makanan favorit bagi kalangan masyarakat di Indonesia. Makanan yang berasal dari tanah Palembang ini memiliki cita rasa laut yang cukup tinggi. Oleh karena itu, makanan pempek juga banyak digemari oleh wisatawan. Pempek pada umumnya diolah dengan bahan dasar ikan tenggiri. Akan tetapi, daging ikan tenggiri memiliki kandungan metil merkuri yang tinggi. Dapat mengakibatkan daging menjadi lebih cepat busuk dan keracunan makan skombroid apabila berada di negara iklim tropis. Maka dari itu, tercetus inovasi pempek dengan bahan dasar ikan bandeng. Dikarenakan ikan bandeng memiliki kandungan merkuri yang rendah dan baunya tidak terlalu amis. Ikan bandeng memiliki habitat asli di laut, namun ikan ini juga dapat hidup di air tawar maupun air payau, sehingga banyak dibudidayakan untuk dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat daerah, terutama Jawa Timur. Hal itu mengakibatkan ketersediaan ikan bandeng lebih melimpah dibandingkan dengan ikan tenggiri yang hanya dapat diperoleh dari hasil laut. Selain itu, dengan adanya pemasaran pempek bandeng, akan dapat membantu para pembudidaya ikan bandeng di Jawa Timur agar lebih meningkatkan mutu dan penghasilan serta menciptakan suatu simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Menurut penelitian yang telah dilakukan, ikan bandeng memiliki kandungan protein yang tak kalah tinggi dari ikan tenggiri, yakni sebesar 20,38%. Selain itu, telah diuji bahwa ikan bandeng memiliki kandungan omega 3 lebih banyak dibandingkan ikan lainnya. Pada ikan bandeng, kandungan omega 3 sebesar 14,2%, sementara ikan lainnya seperti sarden mengandung 3,9%, dan ikan salmon hanya sebanyak 2,6%, serta ikan tuna hanya sebesar 0,2%. Omega 3 penting sebagai asam lemak esensial yang terbentuk dari asam lemak EPA, DHA, dan ALA. Apabila mengonsumsi makanan dengan kandungan asam lemak tersebut secara tidak berlebihan, maka dapat membantu perkembangan otak dan memori pada anak, mencegah penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol tinggi, menyehatkan mata, dan mengurangi depresi, serta baik untuk ibu hamil guna meningkatkan air susu ibu dan kualitasnya. Oleh karena itu, penggantian bahan dasar dari ikan tenggiri menjadi ikan bandeng ini diusulkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. 0421 18 40 00 70 dari sistem perkapalan. Oke, jadi batasan yang kami tentukan untuk PKM kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara membuat pempek dengan bahan baku utama yang memiliki kandungan gizi mendekati atau bahkan setara dengan ikan tenggiri dengan harga yang terjangkau dan ketersediaannya melimpah. Lalu yang kedua, bagaimana cara memasarkan produk yang telah diproduksi. Selanjutnya, untuk tujuan yang kami tentukan adalah yang pertama, yaitu meningkatkan nilai tambah untuk ikan bandeng dan menjadikannya dalam bentuk makanan yang menarik. Lalu yang kedua, meningkatkan mutu penghasilan pembudidaya ikan bandeng. Yang ketiga, memperkenalkan konsumsi terhadap ikan bandeng yang kaya akan gizi dan protein.
Hal yang keempat, itu kita meningkatkan kreativitas dan jiwa berwirausaha mahasiswa. Kemudian luarannya, yang pertama makanan pempek ikan bandeng ini dapat diproduksi dan dijual baik melalui online maupun offline, serta dapat menjadi makanan favorit sehingga akan laris di pasaran. Yang kedua, terciptanya peluang usaha masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian para pembudidaya ikan bandeng. Berikut adalah manfaat dari PKMK pempek ikan bandeng ini, yakni yang pertama memberikan pengetahuan pemanfaatan tentang bahan yang ketersediaannya melimpah, dalam hal ini adalah ikan bandeng. Yang kedua, meningkatkan varian jenis makanan kekinian yang ada. Yang ketiga, menjaga kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya dilihat dari keadaan yang sedang pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah deskripsi sendiri dari pempek bandeng. Pempek bandeng adalah makanan atau jajanan khas yang dimodifikasi bahan utamanya, di mana pempek ini terdiri dari bahan-bahan makanan seperti ikan bandeng, tepung sagu tani, bawang putih, garam, gula pasir, merica bubuk, air, telur, minyak goreng, dengan kuah cuka yang terbuat oleh campuran dari olahan cabai rawit, bawang putih, gula merah, asam jawa, dan air. Kemudian pempek ini dapat ditambahkan cita rasanya itu dengan penambahan bubuk ebi maupun mentimun. Baik, selanjutnya yaitu adalah perbedaan bahan, yaitu dalam kasus ini ikan tenggiri dan ikan bandeng sebagai bahan utamanya. Bisa dilihat di slide di sini adalah deskripsi perbedaan antara ikan tenggiri dan ikan bandeng. Sedimai dari ikan tenggiri itu adalah salah satu jenis ikan laut yang ketujuh yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Panjangnya itu secara dimensi 200 cm, tetapi umumnya hanya mencapai 60 sampai 90 cm. Nah, ikan tenggiri ini dipasarkan dalam bentuk segar, asin setengah kering, ataupun yang biasa disebut dengan beka, dan untuk harganya ini relatif mahal. Lalu biasanya penangkapan ikan tenggiri ini dilakukan dengan pancing tonda, jaring insang, persen, dan payang. Untuk daerah persebaran ini ada di seluruh di perairan Indonesia. Lalu yang kedua adalah ikan bandeng, yaitu bahan utama yang akan digunakan. Adalah jenis ikan laut ketiga yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, jadi bisa dibilang ikan ini cukup populer. Nah, untuk ukuran ikan bandeng ini dapat mencapai 90 cm, tetapi umumnya hanya mencapai 30 sampai 50 cm. Untuk karakteristik dagingnya ini lunak, mengandung banyak duri-duri halus, dan harga jualnya sedang. Mungkin duri-duri halus ini menjadi salah satu tantangan bahkan untuk dibuat jadi pempek. Lalu penangkapan ikan bandeng, karena ikan bandeng yang kita gunakan adalah ikan bandeng air tambak, maka bisa ditangkap dengan jaring saja. Lalu untuk daerah penyebaran ini terdapat hampir di seluruh pantai Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulsel, Alfuru. Selain itu, ikan bandeng juga banyak dibudidayakan. Baik, selanjutnya adalah perbandingan gizi. Bisa dilihat dari gambar di slide ini. Untuk yang di sebelah kiri adalah ikan tenggiri dan yang di sebelah kanan adalah ikan bandeng. Sumbernya saya dapatkan dari DKP jateng.co.id. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Berikutnya saya akan membahas tentang strategi untuk menunjang pembelian dari pempek ikan bandeng ini. Untuk strateginya kami akan bekerjasama dengan pemasok ikan bandeng. Untuk pemasok ikan bandeng ini kami ambil dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karena diketahui bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat produksi ikan bandeng di Indonesia. Kenapa hal ini bisa menjadi seperti itu? Karena wilayah tersebut memiliki luas tambak sekitar 32 hektar dan 46% total luas tambak yang ada di Gresik itu sebesar 46% yang ada di Jawa Timur. Lalu berikutnya untuk strategi pemasarannya, yang pertama mengenalkan masyarakat sekitar dengan cara branding melalui sosial media. Yang kedua, membuat produk berbentuk frozen food agar dapat dikirim ke berbagai daerah. Yang ketiga, membuka cabang reseller di berbagai daerah. Lalu yang keempat, untuk memperluas pasar dengan memasukkan makanan pempek bandeng ke daerah wisata untuk menarik wisatawan. Untuk sasarannya sendiri, setelah kita bahas bahwa alternatif lain pengganti ikan tenggiri ini adalah ikan bandeng, nantinya akan diolah
dan akan memiliki harga yang dapat dijangkau untuk kalangan menengah ke bawah dengan gizi yang tidak jauh berbeda dan sekaligus memiliki merkuri yang rendah sehingga ikan bandeng ini dapat masuk ke pasar tersebut. Ini untuk jangkauan pasarnya. Jadi jangkauan pasar ini kami bagi 3. Yang pertama ada segmen pasar yang dapat kita kuasai. Ini adalah kalangan menengah ke bawah 79 juta orang yang ada di seluruh Indonesia. Lalu untuk pasar yang dapat dikelola itu di Pulau Jawa besar 150 juta orang karena memang pusat produksi kami itu akan kami lakukan di Pulau Jawa. Lalu untuk potensi pasar tersedianya adalah masyarakat Indonesia sebesar 268 juta orang karena memang kami merencanakan agar dapat didistribusikan ke berbagai penjuru yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya adalah profit dalam PKM ini. Di mana dalam perhitungan profit ini kami menggunakan perbandingan resep yang sama dengan pempek ikan tenggiri sehingga di sini perlu ditekankan bahwa hal yang membedakan hanyalah terdapat di bahan baku utamanya yakni dari ikan tenggiri berubah menjadi ikan bandeng. Nah, daging ikan tenggiri sendiri yang tanpa duri ini setelah kami melakukan riset itu dibanderol dengan kisaran harga 125.000 per kilogram. Sedangkan daging ikan bandeng tanpa duri hanya dibanderol dengan kisaran harga 70.000 per kilogramnya. Lalu kita juga mencari ikan tenggiri utuh yang dijual di pasaran, yakni sekitar di harga 90.000 per kilogramnya, sedangkan ikan bandeng hanya 35.000 per kilogramnya. Berikut adalah profit dari pempek tenggiri. Ini kami menghitung 2 profit, pempek tenggiri dan pempek bandeng, karena untuk pembandingan pendapatan yang didapatkan per bulannya. Di sini kami menggunakan perhitungan resep dengan kapasitas di mana satu resep ini akan menjadikan sekitar 100 buah pempek. Baik pempek tenggiri maupun pempek bandeng dengan satu pempeknya itu dengan beratnya sekitar 20 hingga 30 gram. 25-an lah gitu. Nah, di sini terlihat ikan tenggiri ya, pempek utamanya, bahan utamanya dan sebagainya. Di sini perlengkapan yang kami ambil adalah perlengkapan bahan habis gitu, bukan perlengkapan yang besar seperti kompor atau kayak sewa tempat kayak gitu-gitu. Soalnya ini kita menghitungnya hanya berdasarkan kayak bahan pembuatannya gitu ya. Nah, di sini tuh kita memisalkan kalau misalnya kita seminggu bisa menghasilkan 100 bisa menjual sekitar 100 biji pempek dalam waktu seminggu, di mana kalau seminggu itu 100 biji berarti sekitar 15 biji pempek per harinya itu. Nah, jadi kita kalau pempek tenggiri kita mendapatkan untung atau laba sebesar 184.400. Ini kalau ini dengan harga 3.000 ya pempek tenggirinya. Terus kemudian ini selama 4 minggu. Terus kemudian di sini kalau kita dengan menggunakan pempek bandeng hanya kita jual dengan harga 2.500, kita dapat mendapatkan profit sebanyak 204.400. Ya, ini kisaran harga ini perbandingannya sekitar 20.000. Ya kan? 194 sama 204. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.